perkenalkan nama saya Chelsea Putri Fiantika. Saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas PSDK Magetan, berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 25111744089. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dengan Ibu Elin. Ya, dengan Ibu Elin sebagai narasumber saya sebagai pendidik guru dari sekolah dasar di SDN Buduran 2, Kecamatan Wonasri. Iya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Elin sebagai narasumber saya mengenai cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Pada kesempatan kali ini saya yakin pengalaman dan wawasan Ibu sebagai pendidik akan memberikan insight yang sangat berharga bagi tugas kami. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa sih pendidikan karakter itu bagi Ibu dan seberapa penting pendidikan karakter pada usia sekolah dasar pada saat ini? Menurut saya, namanya pendidikan karakter itu adalah dasar dari pendidikan. Karena apa? Dengan karakter akan terbentuk anak-anak yang berakhlak, mempunyai moral yang baik, yang kelak bisa menjadikan mereka dasar untuk sekolah selanjutnya, bisa meraih cita-cita mereka, dan insya Allah kalau menjadi pejabat akan menjadi pejabat yang amanah dan pejabat yang bisa mengemban dari kewajibannya di masyarakat. Seberapa penting? Harus penting, sangat-sangat penting. Karena dengan pendidikan karakter akan membentuk jiwa anak-anak, apalagi di sekolah dasar, itu merupakan dasar di mana anak bisa dibentuk itu dari sekolah dasar. Karena kalau sudah di SMP, SMA, anak sudah mulai mempunyai jiwa memberontak, sudah memulai jiwa ingin mengetahui hal-hal lain. Dengan di SD sudah dibentuk pendidikan karakter yang baik, insya Allah nanti ke depannya di pendidikan jenjang selanjutnya akan menjadikan anak-anak lebih mempunyai karakter yang baik. Dengan misalkan ada pepatah mengatakan, baik akhlak dulu baru ilmu. Orang yang beradab pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu beradab. Dengan dasar itu, maka sangat penting pendidikan karakter di usia anak sekolah dasar. Baik, jadi sangat penting ya Ibu untuk pendidikan karakter itu pada saat ini tentunya di sekolah dasar ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana sih cara Ibu menciptakan lingkungan kelas yang positif dan inklusif yang mendukung pembentukan karakter setiap siswa? Ya, kita sebagai pendidik, apalagi di sekolah yang dasar, kita biasanya bisa menekankan dengan satu, seperti pembiasaan lewat agama, pendidikan agama. Dengan melakukan pembiasaan, misalkan mengucapkan salam setiap masuk, kemudian melakukan pembiasaan sholat duha ataupun itu. Kemudian daripada itu terus selanjutnya di pendidikan yang lain kita bisa menanamkan anak dengan dasar disiplin setiap hari. Disiplinan itu bisa berupa kita membentukkan kesepakatan kelas. Setiap ada anak yang melanggar sesuatu, dia harus bisa mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Kemudian kita juga biasanya saya menanamkan di anak di sekolah itu dengan mengucapkan kata-kata ajaib itu. Terima kasih, maaf, dan tolong. Nah, itu kita biasakan setiap hari. Dengan begitu anak akan terbiasa memiliki karakter yang baik. Mungkin itu suatu kata yang gampang, tapi sulit untuk dilakukan. Karena meminta maaf mengajarkan anak untuk rendahkan egonya. Kan minta maaf belum tentu mereka salah. Dengan mereka mau meminta maaf berarti anak sudah mempunyai rasa empati kepada orang lain. Tolong, minta tolong. Apapun yang melakukan sesuatu, mengucapkan kata tolong. Karena dengan kata tolong, orang akan tidak merasa tersinggung dengan ucapan kita. Maaf, tadi maaf sudah, tolong, kemudian terima kasih. Ucapan terima kasih itu kadang gampang, tapi orang juga sulit mengatakan kan ya. Kita habis pinjam, kita bilang terima kasih, tapi anak-anak kalau kita tidak biasakan dari kecil, nggak akan terbiasa seperti itu. Itu juga merupakan pendidikan yang kelihatannya sepele, tapi bisa masuk ke anak-anak. Kalau setiap hari kita tanamkan itu, insya Allah anak itu rasa empati, toleransi kepada teman itu ada tinggi. Kan sekarang anak banyak ada bullying gitu. Kalau itu bisa
ditanamkan sejak kecil, insya Allah bullying di sekolah itu bisa teratasi, bisa berkurang karena ada rasa empati dan toleransi ke sesama teman. Baik, jadi pendidikan karakter itu bisa dimulai sejak dini dan dibiasakan dari hal-hal kecil ya? Iya, dari hal kecil itu kan bisa nanti bisa berkembang, mereka kan dengan dasar itu pada akhirnya pemikiran mereka akan terbuka ke hal-hal yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Ibu, apa sih tantangan terbesar dalam mendidik karakter di era digital pada saat ini, dan bagaimana menurut Ibu untuk cara mengatasi hal-hal tersebut? Menurut sekarang banyak sekali tantangannya memakai digital itu apa? Anak sekarang dari kecil sudah terbiasa memakai handphone. Padahal begitu banyak pengaruh di handphone. Sebenarnya ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Tinggal kita bagaimana mungkin sebagai orang tua kita mengarahkan manfaat dari handphone tersebut. Satu sisi kita bisa mendapatkan dari handphone itu pendidikan yang baik, misalkan apa, dengan mereka belajar dari situ, browsing dari soal-soal pelajaran dari situ. Sebenarnya kalaupun sekarang di sekolah sudah menekankan anak belajar IT kan tujuannya seperti itu, tapi kebanyakan anak sekarang itu menggunakan itu bukan sebagai alat untuk belajar, tapi lebih pada bermain. Dan kebanyakan orang tua sekarang lebih kalah sama anaknya. Ya, pembetan ya? Kalah sama anaknya. Sebenarnya pendidikan karakter kalau melalui handphone itu tidak hanya sebagai kita di sekolah saja. Perlu kita apa? Juga kerjasama dengan orang tua. Bagaimana sekolah kan hanya beberapa jam. Kita di sekolah sudah menanamkan ke anak, kita bisa mengasih tahu anak untuk misalkan menggunakan HP, kita memberikan batasan waktu satu hari misalkan 1 jam, atau mungkin dalam seminggu saat masuk sekolah tidak usah menggunakan HP kecuali dipakai untuk belajar, hari Minggu baru boleh bermain. Dan untuk yang keduanya bisa orang tua memantau dengan cara apa? Membuka HP, apa saja yang sudah dilihat anak, apa saja yang sudah dilihat anak-anak dan dilakukan anak dalam handphone tersebut. Itu perlu sekali pengawasan karena begitu banyak pengaruh yang mereka dapatkan dari handphone, dan itu tanpa orang tua sadari, tanpa kita sadari, itu sudah membentuk anak menjadi kadang lebih kita nggak sadar. Kadang anak sudah main gadget, terus rasa sosial ke orang lain, toleransi ke orang jadi berkurang. Dipanggil iya, ya kan? Ya, dengan begitu kita harus bisa mengendalikan anak menggunakan handphone. Itu sebagai salah satu cara mengendalikan gadget biar tidak mempengaruhi terlalu banyak. Jadi handphone itu tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga bisa mendapatkan dampak negatif ya bagi anak-anak. Iya, jika handphone disalahgunakan begitu ya. Kita harus bisa memantau anak-anak dalam menggunakan gadget setiap hari. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu menurut Ibu sendiri seberapa besar peran orang tua dalam pendidikan karakter siswa yang sudah dijelaskan Ibu tadi, dan bagaimana akan menjalin kerjasama yang efektif dengan orang tua siswa? Kalau pendidikan karakter itu sebenarnya lebih banyak ke orang tua, karena gimana ya, anak itu di sekolah dari pagi sampai sekitar 7 jam kalau nggak salah. Setelah itu mereka banyak bersosialisasi di rumah. Kita di sekolah tidak mungkin pendidikan sekolah mengarahkan sesuatu yang tidak baik, tapi kadang pengaruh di luar itu terlalu lebih banyak daripada di sekolah. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik di luar itu lebih banyak di sekolah. Maka itu perlu orang tua mengawasi lingkungan mereka bergaul, lingkungan mereka bermain dengan siapa. Biasanya anak bermain dengan sebaya, seharusnya bermain dengan sebaya, kadang bermain dengan orang yang lebih dewasa. Itu juga sangat mempengaruhi perilaku dan karakter anak, karena dengan sendirinya mereka belum waktunya untuk bergaul dengan hal-hal yang kurang baik. Dari kecil sudah melihat hal-hal seperti itu. Makanya perlu sekali pengawasan dari orang tua saat berada di luar sekolah. Biasanya kita kalau di sekolah itu mengadakan kerjasama dengan wali murid. Kita mengadakan setiap hari ada konsultasi bisa, setiap kenaikan penerimaan rapor setengah semester ataupun semesteran itu kita mendatangkan wali murid, kita sharing dengan wali murid bagaimana hasilnya anak-anak, ataupun juga kita bisa membuka layanan
ke wali murid, monggo silahkan kalau ingin berkonsultasi dengan gimana anaknya itu, kita juga bisa melayani mereka. Kita membantu, istilahnya membantu mereka apabila ada kesulitan dalam mengendalikan anak. Jadi peran orang tua itu sangatlah penting bagi pendidikan karakter anak, karena di sekolah itu jamnya lebih sedikit ya. Iya. Terus kebanyakan kan anak sekarang itu meniru apa yang dia lihat. Iya, benar. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang akan dia lakukan setiap hari. Karena itu orang tua perlu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, apa pesan terakhir Ibu untuk para guru dan orang tua siswa yang nantinya akan melihat video saya ini mengenai pentingnya berinvestasi dalam pendidikan karakter di usia dini? Menurut saya sebagai seorang pendidik, pesan saya, kita sebagai guru pendidik di sekolah dasar, kita harus bisa telaten, harus lebih sabar karena menghadapi karakter anak-anak yang berbagai macam. Kita harus bisa menanamkan pendidikan yang baik, dengan cara memberikan contoh, tauladan, dan pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah dasar. Karena dengan memberikan pendidikan karakter di sekolah dasar akan bisa membentuk anak-anak menjadi mempunyai jiwa yang berakhlak mulia, berakhlak baik untuk dasar kedepannya nanti. Untuk orang tua, sebagai orang tua, kita juga jangan kalah dengan anak. Kita bisa merasa kita ingin memberikan sesuatu pada anak apapun, pengennya kita terbaik buat anak, tapi yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat anak. Seperti kita tadi memberikan handphone, kita sebenarnya ingin memberikan fasilitasi yang baik, tapi kadang itu pengaruhnya juga banyak kalau kita tidak bisa mengendalikan. Sekarang banyak orang tua yang kalah dengan anak. Jadi tolong bagi orang-orang tua, mulai dirubahlah sikapnya. Sekarang anak-anak harus bisa kita kendalikan, kalau tidak kita nanti akan menyesal di kemudian hari. Insya Allah dengan pendidikan karakter yang baik, kita akan bisa menciptakan anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik, bisa meraih cita-cita mereka. Insya Allah akan menjadi pemimpin bangsa kelak, menjadi pemimpin yang amanah dan bisa memperjuangkan masyarakat Indonesia. Baik, jadi pada intinya peran orang tua lah juga sangat penting ya Bu untuk pendidikan karakter pada usia dini. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah disediakan dan waktu yang telah diluangkan. Yang pastinya wawasan Ibu memberikan dampak yang positif bagi peran orang tua juga, dan yang semua kalangan yang melihat video saya, yang nantinya akan berharga bagi kami mengenai cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Dan baik, mungkin cukup sekian wawancara pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Ibu Elin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ucap kata dari kami, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.